12 juta. Berarti secara keseluruhan baik dari 10 jutanya dan 2 jutanya itu masuk di piutang. Nah, ini nanti kalau misalnya ada pelunasan secara cepat dan ada diskon, ya ini soalnya. Ada diskonnya 100.000, ya si pembeli ini cuma membayar 1,9 dari keuntungan yang didapat dan piutangnya juga berkurang 1,9. Nah, untuk jumlah dari 100 ini untuk melengkapi dari 1,9 untuk melengkapi 100.000 menghasilkan 2 juta, ya kita catat sebagai margin keuntungan karena mereka kan tidak bayar secara keseluruhan untuk 2 jutanya di situ. Cuma mereka bayar 1,9. Perhatikan soalnya nanti, kalau misalnya ada keterangan di sini, ada diskon, misalnya 200.000, 300, anggaplah 300.000 misalnya diskonnya. Berarti di sini bagiannya 300.000 dan pelunasannya tinggal kalian sama dengan 2 juta dikurangi 300.000. 20 juta dulu. Ya ini 1,7 berarti yang dia bayar. Itu aja. Oke. Yang ini ternyata masih banyak ya. Belum lagi ke pembeli. Ini masih 10.02. Oke, saya percepat lah. Untuk penerimaan uang muka, nanti kalian pelajari dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari sini, tinggal tanyakan ke saya. Nanti saya akan kirimkan untuk file ini supaya kalian pelajari juga secara keseluruhan. Nah, ini kalau misalnya ada penerimaan dana pada saat uang muka itu di store, ada uang muka lah, uang muka yang di store. Nah, untuk uang muka yang dia store 1 juta, misalnya si pembeli menyetorkan DP ke kita, ini kita anggap sebagai utang tuh, utang. Kemudian dari utang tersebut ketika apalagi piutangnya, barangnya sudah jadi, sudah ready, uang muka tersebut kita akan mengurangi piutangnya di situ. Dan utangnya juga akan berkurang. Karena misalnya sudah ditentukan kan, misalnya dari piutangnya kan 12 juta tuh, 12 juta. Kemudian sudah disepakati berapa jumlah harga pokoknya, kemudian keuntungannya, kemudian si pembeli itu ternyata DP di awal atau ada uang mukanya, ini akan mengurangi piutangnya. Nah, untuk transaksi awalnya kita akui sebagai utang dulu yang nanti kita akan kurangkan dari penjualan kreditnya, dari kredit si pembeli ini. Kita akui sebagai utang. Nah, kapan sudah ditetapkan berapa sih jumlah apalagi piutang atau barang yang jadi dasar si pembeli ini mengangsur, itu kita langsung balik saja. Berarti dari 1 juta ini uang mukanya kita akan kurangkan piutangnya 12 juta. Jadi nanti di posisi laporan keuangannya dari 12 juta ini akan berkurang 1 juta dan posisi nominal dari 12 juta ini berganti jadi 11 juta tuh. Di situ nanti. Karena piutang murabahannya kan sudah dikurangkan dari uang muka yang sudah di store di situ. Oke, kalau misalnya pesanan dibatalkan namun sudah disetorkan uang muka, berarti untuk pengakuannya ya ini kalau pengakuan kalau misalnya biayanya dikeluarkan pada saat akad itu jumlahnya 600.000, kita akui 600.000 itu. Kalau misalnya akadnya sudah disetujui kan, kemudian ternyata dari uang muka ini batal, kemudian ada jumlah yang sudah ditentukan dikeluarkan pada saat akad. Nah, kita akui sebagai 600.000. Nah, kas yang dibayarkan karena sudah ditentukan biaya dikeluarkan dengan jumlahnya 600.000, kita akui sebagai misalnya kita keluarkan uang tersebut
Berarti ada uang muka atau utang kita 1 juta ini kita keluarkan sebesar 400.000 di situ. Nah, ini kan di bagian pertama lebih kepada biaya yang kita keluarkan, kita sebagai penjual itu mengeluarkan biaya tuh 600.000. 600.000. Untuk pengakuan atau pencatatannya kita akui sebagai pendapatan dulu. Nah, ketika akad tersebut dibatalkan, berarti ada 1 juta. 1 juta kan yang disetorkan. 1 juta dikurangi dengan 600.000, berarti ada kas yang akan dikeluarkan kepada pembeli sebesar 400.000. Ini pengakuan ketika ada biaya, namun ternyata pesanan yang sudah dipesan oleh si pembeli itu dibatalkan. Jadi otomatis uang mukanya akan berkurang di situ karena ada biaya kan. Kemudian ternyata pembatalan nilai uang mukanya lebih kecil dari biaya 1.100.000 di situ. Nah, misalnya ada biayanya dari secara keseluruhan berarti 1,1 kan, 1,1 bukan 1 juta. Nah, ini nanti utang lah nanti. Utang di sini. Utang pembeli. Berarti karena transaksi atau dari proses memperoleh suatu akad, ternyata biayanya itu melebihi dari uang muka yang dia store 1 juta. Nah, untuk pencatatannya itu kita akui utangnya kan 1 juta tuh, utangnya kan 1 juta tuh dari si uang mukanya. Kemudian kas yang didapat karena melebihi dari batas 1 jutanya 100.000, kemudian akui pendapatan operasionalnya sebesar 1.100.000 di situ. Kemudian kalau misalnya uang mukanya sudah didapatkan sama saja di yang ketiga, berarti masuk di bagian pendapatan operasional dari uang mukanya. Dari uang muka yang sudah di store. Kita akui sebagai pendapatan operasional dulu di situ. Utang lain pada pendapatan operasional. Oke, untuk bagian sisi penjual, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita masuk di bagian pembeli aja lah, supaya lebih mudah dan lebih cepat. Oke, kita masuk di bagian pembeli. Nah, untuk bagian pembeli, bagian sisi pembeli, nah kalau misalnya ini masuk di pembeli. Pembeli membeli barang ke penjual, berarti untuk pencatatannya berarti aset murabaha pada kas kan, karena dia membeli barang ke penjualnya, aset murabaha pada kas. Nah, kalau misalnya dia secara cicilan, nah ini dia masukkan sebagai beban tangguhan. Kan kalau di bagian penjual dia masukkan sebagai margin tangguhan. Kalau di bagian si pembeli ini dia akui sebagai beban murabahan tangguhan sebesar nominalnya 2 juta. 2 juta keuntungan yang sudah disepakati lah antara si penjual dan si pembeli. Nah, untuk utang murabaha itu 12 juta di situ. Nah, kan kalau penjual kan lebih kepada piutang kan, utang 12 juta. Kalau si bagian pembeli lebih kepada utangnya. Utang ketika melaksanakan suatu pembelian secara kredit di situ. Berarti untuk keuntungan, untuk apalagi keuntungan yang didapat dari si penjual, nah pembeli ini akui sebagai beban. Nah, beban itu masuk di bagian beban murabah tangguhan.
Ini saja untuk perbedaannya. Ini kalau misalnya tunai, kan tunai, berarti dia akui atau dia beli secara nilai harga pokok perolehannya, nilai aslinya di situ. Nah ini kita akui dulu aset murabahah pada kas. Ini kalau misalnya dia beli secara kredit, berarti ada keuntungan yang mesti disepakati antara si pembeli sama si penjual. Nah kalau si pembeli itu harus catat sebagai beban murabahan tangguhan. Beban saja, itu saja yang membedakan. Kemudian kalau ansuran pertama berarti lebih kepada 1 juta yang sifatnya misalnya 12 bulan kan sudah ditetapkan 1 juta. Kemudian beban murabahah tangguhan, ini diambil dari ini tabel yang sudah diperlihatkan ke si pembeli. Berarti bebannya dia yang bayar, ini 300 kita copy saja, 300 di sini. Jadi beban kita akui beban secara utuh, kemudian beban murabahah tangguhannya akan dikurangkan. Nah ini beban murabahah tangguhan akan masuk di laporan posisi keuangan juga nanti. Akan mengurangi posisi beban murabahah tangguhan ketika ada ansuran dibayar, misalnya ansuran 1, 2, 3, dan 4. Ini akan berkurang berdasarkan tabel ini, metode unitas. Bebannya akan berkurang sebanyak 2 juta tuh nanti. 2 juta. Ini akan di copy saja untuk pencatatannya. Misalnya bebannya di ansuran kedua tinggal kalian copy saja. Berarti kalau masih di ansuran kedua kalian copy saja di sini. Copy ya sudah selesai. Oke, untuk ansuran saya skip karena sifatnya sama di bagian penjual. Untuk diskon, misalnya ada diskon dari harga pokoknya yang 10 juta, berarti si pembeli ini mendapatkan diskon kepada penjual kan, si penjual ada diskon dari penjual yang didapat. Nah untuk pencatatan bagian pembeli 5% dikali dengan 10 juta dia dapat diskon sebesar 500.000. Nah untuk pengakuan atau pencatatannya lebih kepada kas pada pendapatan lain, gitu. Kas pada pendapatan lain. Nah, kalau misalnya mau mengurangkan beban murabahah, ya, bisa mau ditanggung lagi di sini, mau dialihkan ke sini, ini bisa. Nih, mengurangi beban murabahah tangguhan. Kalau kalian mau mengurangi beban murabahah tangguhannya, kalau misalnya sifatnya kalian membeli secara kredit kan, nah kalian sampaikanlah kepada si penjual, dari diskon ini bisakah saya kurangkan keuntungan yang didapat tadi. Nah kalau misalnya bisa dikurangkan, ya sudah kalian catatlah. Berarti lebih kepada kas, kemudian kasnya ini nanti kalian berikan ke itu akui dulu kas, akui dulu diskonnya, kas pada beban murabahah tangguhan, akui dulu diskonnya. Kemudian ketika mau dikurangkan beban murabahah tangguhannya, berarti beban murabahah tangguhan pada kas. Kalau misalnya mau mengurangkan beban murabahah tangguhan ini kan sebesar diskon yang didapat 500.000. Ini tergantung dari kesepakatan antara si penjual dan si pembeli lah di situ. Murabahah tangguhan pada kas. Ini akan mengurangi, berarti untuk beban murabahah tangguhannya yang posisi di debit ini akan berkurang sebesar 500.000 dan jumlahnya 1.500.000 nanti di posisi keuangan. Oke, saya skip lagi. Nah ini sama saja posisinya yang bagian apa lagi namanya, bagian penjual, sama saja sebenarnya, sama saja yang bagian sini. Nanti kalian pelajari apa sih yang membedakan antara bagian kan kalau si pembeli berutang ke penjual kita akui sebagai piutang. Yang membedakan kalau pembeli itu berutang pasti kita akui sebagai utang kan. Ini saja yang membedakan, yang diganti utangnya piutang kan di bagian penjual ini diganti jadi utang untuk bagian pembeli. Sama saja. Secara keseluruhan saya skip.
Kemudian ini kalau misalnya ternyata ada denda keterlambatan angsuran yang terjadi. Angsuran. Kalau misalnya ternyata sudah ditetapkan tuh, tanggal 17 si pembeli ini mesti membayar angsurannya, angsuran 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika si pembeli ini melewati tanggal dari tanggal 17 ini, nah ada denda sudah disepakati juga. Nah, dendanya dihitung per hari lah misalnya. Nah, untuk pencatatannya itu lebih kepada si pembeli ini mesti membayar. Nah untuk dicatat itu lebih kepada kerugian atau denda pada kas. Misalnya eh, satu hari lewat itu dendanya 2.000, misalnya 2 hari berarti 4.000, 3 hari berarti 6.000, begitupun selanjutnya. Dan ini si pembeli mesti bayar tuh dari denda yang sudah disepakati. Oke, ini uang muka. Kalau misalnya si pembeli itu menyetorkan uang muka, berarti lebih kepada utang murabaha pada uang muka, itu ke uang muka yang dilakukan oleh si pembeli di situ. Kemudian, ini uang mukanya, uang muka pada kas pada saat apalagi uangnya sudah diserahkan. Ini pada saat apalagi dilakukan transaksinya, kita akui sebagai utang dulu karena memang harus ada uang muka yang harus disetorkan oleh si pembeli. Nah, ketika disetorkan barulah untuk pencatatannya uang muka pada kas. Nah, ini kalau misalnya ada kerugian dari kontrak yang ada, uang muka yang sudah ditetapkan 1 juta, ternyata untuk beban atau segala bentuk yang didapatkan atau yang dikerjakan oleh si penjual untuk melakukan suatu transaksi murabaha, ternyata biayanya 600.000. Nah, kalau di bagian si penjual ini akui sebagai pendapatan kan 600.000. Nah, ini karena dia yang mengeluarkan uang di situ. Nah, kalau misalnya di bagian pembeli dia akui sebagai beban. Nah, kasnya itu didapatkan dari sisa uang muka yang sudah disetor tuh 1 juta. 1 juta dikurangi dengan kerugian 600.000, berarti kas yang didapatkan atau yang disetor oleh si penjual 400.000. Jikalau misalnya pesanan itu uang mukanya lebih kecil dibandingkan biaya akadnya, berarti lebih besar lah biaya akadnya dibandingkan dengan apalagi uang muka yang di-store sebesar 1 juta nih. Sama saja di sebenarnya. Nah, kalau di bagian sini kita akui sebagai kerugian semua tuh, kerugian sebesar 1.100.000 karena memang akad ini tidak dibatalkan kan, istilahnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk diperoleh. Namun si penjual ini ternyata mengeluarkan uang. Nah, uang ini ternyata lebih besar dari uang mukanya. Nah, untuk pencatatan bagian apalagi pembelinya itu mencatat sebagai kerugian secara keseluruhan 1.100.000, dan uang muka yang sudah di store ini sudah di store 1 juta, berarti menghapus uang muka atau catatan yang ada di laporan di bagian pembelinya hapus karena memang sudah dibatalkan lah transaksinya. Kemudian dia mesti membayar kas juga 100.000 karena kan kerugian yang kan karena kan di bagian penjual untuk memproses akadnya dia keluarkan uang 1,1 juta kan. Nah, uang muka yang dia setor cuma 1 juta tuh. Berarti dia mesti membayar kembali sebesar 100.000. Diakui dulu sebagai kerugian secara keseluruhan, kemudian hapus uang muka karena sudah batal lah, di posisinya uang mukanya sudah terhapus, uang muka dari debit ini sudah terhapus. Kemudian untuk kas yang mesti dia bayar 1 juta, kas yang mesti dibayar itu 100.000 karena 1,1 juta ini melebihi dari uang mukanya. Oke, kita masuk di bagian akad salam lah. Akad salam.
Untuk akad salam lebih sedikit, kita bisa ambil waktu 40 menit lah, salah. Dan kita selesai di jam 11. Oke, kita anggap di lagi di akad untuk salam untuk pertama itu kita masuk di bagian penyerahan modal dulu. Penyerahan modal. Dan ini kita masuk di bagian akad untuk bagian pembelinya. Nah, penyerahan modal dulu. Si pembeli menyepakati tidak melakukan penyerahan modal salam, misalnya untuk beras tipe IR54. Harus ada semua karakteristik dari setiap barang yang disepakati itu harus jelas secara keseluruhan, karena pada dasarnya si bagian penjual ini harus memenuhi apa yang diminta oleh pembeli. Kapan tidak sesuai, berarti otomatis si pembeli berhak untuk menolak dari barang yang memang sudah disepakati di awal. Ini harus jelas secara keseluruhan dengan kadar air. Misalnya 15%. Kadar airnya saja kalau misalnya dia kurang dari 15% ya bisa saja si pembeli ini membatalkan kontrak dari akadnya kan, karena memang tidak sesuai. Sebanyak 200 ton secara tunai. Nah, untuk pencatatannya kita akui sebagai piutang dulu, piutang salam pada kas. Nah, kalau bagian penjual pasti kas pada utang kan. Kalau penjual pasti kas pada utang. Pada utang sebesar 500 juta. Dulu ya. Ini ditambah gitu. Nah, ini kan ada pengakuan ini kan ada penyerahan modal. Ini ada kontrak lah, ijab kabul yang dikerjakan oleh si penjual sama si pembeli. Si pembeli ini menyerahkan, saya lebih cepat di sini lah. Saya tidak buat sheet baru supaya lebih mudah, berarti ini akad penjual. Jadi kalau ada transaksi di pembeli, saya akan buat juga transaksi di bagian penjual supaya satu kali lagi berjelasan. Nah, di bagian sini si pembeli kan sepakat dengan si penjual untuk menyediakan barang yang dia minta. Nah, untuk penyerahan modalnya itu sebesar 500 juta dari barang yang memang sudah disepakati, 500 juta. Nah, untuk pengakuan atau pencatatan bagian pembeli kita akui sebagai hutang untuk si penjual ini apalagi kerjakan secara keseluruhan. Karena kasnya sudah kita berikan ke penjual, berarti piutang salam pada kas. Begitupun dengan si penjualnya, berarti kas pada utang. Utang ini merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh si penjual. Karena si pembeli kan sudah memberikan persyaratan kan, syarat atau karakteristik dari barangnya, ini mesti dipenuhi secara keseluruhan dengan modalnya yang sudah diberikan sebesar 500 juta. Di situ. Oke, sampai di sini kita teman-teman sudah paham. Kemudian ada penyerahan modal dalam bentuk
aset non kas. Ini mungkin sama lah, sama seperti akad-akad yang lainnya, akad mudarabah sama akad musyarakat. Saya percepat lah. Misalnya ada penyerahan modalnya, nilai tercatatnya itu 550 juta. Kemudian nilai wajarnya setelah dinilai kembali ternyata nilai wajar nilainya 500 juta tuh. Nah, untuk pencatatannya berarti dari nilai tercatat di laporan keuangannya atau laporan yang sebenarnya itu 550 dikurangi dengan nilai wajarnya, berarti dia mengalami kerugian kan? Kerugian. Kalau misalnya dia lewat dari 550 atau nilai wajarnya pada saat sudah dinilai kembali, misalnya 600 juta, berarti dia mengalami keuntungan. Cuma nilai wajarnya ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai tercatatnya, berarti dia mengalami kerugian tuh. Untuk pencatatannya, jadi kepada piutang yang disetor, piutang yang diakui, misalnya ini aset yang disetor, nanti kita akui sebagai piutang, kerugian pada aset non kas. Jadi 500 juta. Berarti kerugiannya 50 juta. Ini berarti aset non kasnya 550. Nah, untuk bagian apalagi bagian sisi penjualnya, berarti lebih kepada aset non kas pada utang salam. Nilainya dia tidak terpacu dari 550 jutanya nih ada kerugian. Dia lebih kepada nilai wajarnya karena dia kan nilai wajarnya sebesar 500 juta. Ini saja yang dia patok 500 juta. Dia tidak lihat berdasarkan 550. Nah, 550 ini merupakan kerugian dari si pembelinya lah. Ini untuk jurnal bagian si penjualnya. Nanti aset non kas pada utang salamnya berdasarkan nilai wajar yang sudah yang ada lah, yang dihitung berdasarkan nilai yang sudah di store di situ. Kan 550 aset non kas yang di store, ternyata pas penilaian ulang nilainya 500 juta. Oke. Selanjutnya kalau misalnya untung ya berarti posisinya dia untung di sini kan. Utang salam. Misalnya nilai wajarnya ternyata 600 juta kan. Berarti utang salamnya 600 juta sesuaikan dengan nilai wajarnya. Terus keuntungan ulur aset non kas. Keuntungannya berarti 50. Aset non kasnya 550. Nah, sudah. Saja. Ini kalau misalnya dia untung tuh. Begitupun dengan yang bagian sini. Saya bagian sini itu saya copy saja. Bagian sini kita sesuaikan dengan aset wajarnya 600 juta. Oke. Ini untuk penyerahan modal dalam bentuk aset non kas. Untung dan rugi. Oke, kita langsung masuk di transaksi selanjutnya tuh. Selanjutnya, apakah suara saya masih terdengar teman-teman? Jadi takutnya saya masih Pak. Masih terdengar. Oke, sip. Itu saya lanjutkan supaya lebih cepat. Nah, untuk yang bagian ketiga itu lebih kepada misalnya barangnya sudah diterima kan, penerimaan barang.
barang pesanan. Nah, penerimaan barang pesanan itu harus disesuaikan dengan ini barang yang sudah ditentukan. Untuk pencatatannya berarti piutangnya si penjual ini misalnya sudah menyerahkan barangnya, sudah secara keseluruhan lah, dan semuanya tipenya sudah sesuai. Nah, kita akui sebagai aset dulu, aset karena barangnya sudah didapatkan, berarti aset salam pada piutang salam. Seharga kesepakatannya itu 500 juta. 500 juta. 500 juta. Di situ. Berdasarkan ini piutang saya dia penuhi secara keseluruhan kan. Kalau di bagian sini berarti utang bagian penjual, utang salam pada aset salam. Salam pada aset salam sebesar 500 juta juga. Oke. Oh, bukan aset salam ternyata, penjualan. Sorry. Dan salam pada penjualan. Oke, untuk kalau misalnya yang bagian keduanya, ternyata yang bermasalah kadar airnya misalnya. Dari kesepakatan pertama, kadar airnya kan mesti 15% tuh, sesuai dengan jumlah yang disepakati kan. Nah, ternyata yang di bagian penjual itu untuk penyerahan barangnya cuma kadar airnya 12%. Dengan nilai nominalnya ternyata 500 juta. Nah, si pembeli ternyata mau menerima dari aset yang sudah disepakati, walaupun memang kadar airnya tidak sama. Kalau kadar airnya 15% itu jumlahnya mesti 500 juta, tapi ini kadar airnya 12%, nominalnya 500 juta. Tetap kita akui pembeli masih menerima barang tersebut. Untuk pencatatannya berarti aset salam pada piutang salam sama saja. Namun nominalnya 500 juta. Nominalnya 500 juta. Piutang salam di sini. Nah, si penjual otomatis punya utang, si bagian penjual ini otomatis punya utang sebesar, tidak ada utang berarti. Wajarnya ternyata ini masalah. Oh ya, sama saja berarti. Ini samalah, kita samakan antara, kalau misalnya kadar airnya ternyata 450, berarti dia punya utang di situ. Kalau kadar air tidak sesuai dengan syarat misalnya, tanggap ini 450, berarti ada nilai piutang yang mesti dibayar oleh si penjual di situ, si penjualnya. Kalau masuk di sini berarti dia masih ada utang sebesar 50 juta di situ. Nah, posisi piutang dari si penjualnya ini akan jumlahnya 50 juta di laporan posisi keuangannya di situ. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kadar airnya atau kualitasnya tidak sesuai dengan kadar airnya di situ. Nah, kalau misalnya nilai wajarnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang ini kan, ini kesepakatannya 500 juta untuk piutangnya. Berarti aset salam kerugian salam
Salam, terus piutang salam. Aset salamnya berarti mengalami kerugian 50 juta. Aset salamnya ternyata 450. Kemudian piutang salamnya 500 juta. Oke, ternyata di bagian sini saya bacanya kalau 12% itu untung sebenarnya, untung. Di sini ternyata kadar airnya 18%. Kalau 18% ternyata dia bagian rugi kadar air. Kadar airnya 18%, ada kerugian terjadi kalau kadar air 12%, nominalnya itu 520 juta. Untuk kan kesepakatannya sudah tercapai kan, bahwa apalagi bahwa persediaan atau aset yang mesti disepakati itu jumlahnya 500 juta. Terlepas dari dia memperoleh barangnya, apakah barang tersebut bagus atau tidak, itu tidak dipikirkan oleh si pembeli itu. Jadi untuk utangnya dia lebih ke 500 juta, dia tidak catat 520 karena ini merupakan kerugian dari sisi penjualnya, kerugian dari sisi penjualnya karena barang yang dia beli itu lebih tinggi dibandingkan kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, untuk jurnalnya walaupun memang kualitas barangnya lebih tinggi, tetap untuk pencatatan kita sesuaikan dengan kontrak yang ada. Kontraknya ada yang 500 juta. Nah, ini kalau misalnya dia rugi, ternyata kadar airnya itu lebih besar dibandingkan kesepakatan bersama. Nah, ini kita akui sebagai kerugian kita tuh, kita. Kalau dia yang bagian ini melebihi dari batas yang seadanya, seharusnya dia rugi tuh. Kalau bagian kita, kalau misalnya ternyata kadar airnya dia dapat 18% dan kita menerima, berarti sudah menerima, kita akui sebagai kerugian dari kesepakatan 500 juta ini. 500 juta dikurangi 450 dari barang yang sudah diterima, berarti kerugian yang didapatkan itu lebih kepada 50 juta. Kemudian kita masuk di bagian apa ini? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, bisa. Berarti ini yang contoh 2 tadi itu yang kadar air 12% sama kadar air 18% itu termasuk pada berakhirnya akad salam ya, Pak? Soalnya kan kalau yang saya catat itu tadi ada 2 barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai dengan akad tetapi pembeli menerimanya. Itu kayak contoh Bapak tadi yang di kadar air 12% namun nominalnya tetap 500 juta. Berarti itu termasuk pada berakhirnya akad salam Bagian ya, ya, Pak? betul. Ini bisa masuk di bagian berakhirnya akad salam. Nah, ini kan tergantung dari si pembelinya kan, apakah mau menerima atau tidak tuh. Kalau dia apalagi dia tidak menerima, berarti akad tersebut sudah berakhir dan otomatis si penjual itu harus memenuhi apalagi utang yang dia akui sebagai 500 juta. Kalau misalnya bagian si pembeli ini apalagi tidak menerima dari dari karakteristik yang sudah ditetapkan tadi di awal nih. Nah, ini terserah si pembelinya. Nah, di contoh soalnya kita anggaplah sebagai dia menerima, walaupun memang dia tidak mau mengakhiri akadnya, ya, dia tetap lanjut ya untuk dari sisi pencatatannya seperti ini. Nah, kalau misalnya dia tidak menerima, ya sudah, untuk bagian pembeli ini kita hapus semua pencatatannya, tinggal kita tunggu bagian utangnya ini dia harus lunasi 500 juta dalam bentuk cash otomatis. Gitu.
Tapi kalau misalnya di bagian si pembeli ini lego lah, lego dia mau terima saja. Apalagi yang ini nih, kan pasti mau tuh, mau. Karena aset yang didapatkan lebih bagus dibandingkan apa yang disepakati pada awal. Siapa yang tidak mau tuh, pasti akan dia terima. Apalagi kalau dia jual jumlahnya untungnya 20 juta kan di situ, pasti akan dia terima. Ya di sini pasti ada ketidakridhoan, dia mau menerima atau tidak. Nah, kita ibaratkan saja si pembeli ini menerima. Nah, bagaimana sih pencatatan kalau misalnya si pembeli ini menerima di situ. Nah, ini untuk pencatatannya. Kalau misalnya dia tidak menerima, berarti sudah akadnya berakhir, kita hapus, selesailah transaksi yang ada di situ. Selesailah transaksi untuk akad salam, berarti berakhirlah sampai sini. Akhir untuk transaksinya, kemudian si penjual ini mesti membayar utang sebesar 500 juta terhadap apalagi terhadap setoran yang dilakukan oleh si pembeli di situ. Itu saja, kita anggap saja dulu di awal supaya teman-teman ini lebih mengetahui bagaimana sih kalau misalnya pencatatan untuk barang yang memang tidak sesuai dengan kesepakatan di situ. Kita masuk ke pencatatannya aja dulu di awal. Yang penting kalian sudah paham lah. Intinya kalian sudah paham bagaimana sih akad itu mulai berakhir, kemudian jenis akad dari salam, kemudian mudarabah dan lain sebagainya, kalian sudah paham. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti itu, kemudian ada penyampaian di situ, kalian sudah paham lah. Kalau misalnya akad berakhir, berarti tidak ada pencatatan lagi yang mesti kalian kerjakan, atau tidak ada jurnal lagi yang mesti kalian buat di situ. Kalau misalnya ada keterangan di bagian soalnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut lagi? Ini kita masih ada 18 menit lagi ya waktu kita. Ini masih sedikit lagi nanti. Oke, kita pindahlah dari soal yang ada. Kita masuk di transaksi tambahan. Ya, transaksi tambahan itu yang keempat. Misalkan barang pesanan tidak diterima sepenuhnya. Barang pesanan tidak diterima seluruhnya. Nah, untuk barang yang tidak diterima seluruhnya, misalnya, dia cuma kirim kan, mesti dia penuhi 200 ton, ini ada 200 ton kan teman-teman. Yang dia penuhi cuma 100 ton. Tapi spesifikasi dari kadar airnya dia penuhi 15%. 15% di sini. Nah, untuk pencatatannya dulu, karena dia cuma terima sebagian, berarti kita akui sebagai aset salam pada piutang salam. Dan salamnya sebesar 250 juta misalnya. Kan bagi duanya. Gitu. Kalau 200 ton kan mesti 500 juta kan? 500 juta kan? Kalau misalnya dia di 200 ton kan 500 juta. Kalau dia cuma 100 ton berarti bagi duanya, berarti 500 juta bagi dua, 250 juta. Nah, ini untuk bagian setengah barang yang diterima di situ. Terus kalau bagian sisi pencatatan bagian penjual berarti utang salam pada penjualan. Sama saja di pencatatan awal dia 250 juta. 250. Aduh, saya hapus. 50 juta. Oke. Ini barangnya setengah yang dia terima. Dan ternyata si penjual ini tidak bisa apalagi mengerjakan atau memberikan atau melengkapi semua
semua pesanan yang dia minta, si pembeli ini minta, misalnya kan 200 ton dia minta, cuma dia bisanya itu cuma 100 ton doang. Bagaimana sih sisi pencatatan atau pengungkapan sisa 100 ton itu ternyata. Nah, untuk bagian si pembeli itu lebih kepada piutang lain penjual, dan kita hapus piutang salamnya. Dan salamnya kan tidak sepenuhnya apalagi 500 juta kan. Dia masih ada 250, baru kita pindahkan sebagai piutang lain. Kita langsung bukan tujukan sebagai akad salam lah. Kita akui sebagai piutang dari si penjualnya. Karena ternyata dari akad salam itu tidak dipenuhi secara seutuhnya lah. Dari 100 ton tidak bisa dikerjakan atau tidak diberikan kepada si pembeli. Nah, kita akui sebagai piutang lain-lainnya dia. Kita kurangi dulu piutang salamnya. Kan masih ada 250 juta. 250. Ini 250 juta. Nah, ini piutang lain-lainnya tertuju kepada si penjualnya, bukan si bagian salamnya. Nah, bagian salamnya kan sudah terhapus semua tuh. Terhapus semua. Ini kan barang yang diterima berdasarkan cuma setengahnya saja kan. Sengaja saya ini piutang salamnya sudah terkurang dari piutang salam yang awalnya 250, berarti masih ada piutang salam dari si penjual ini 250 juta yang mesti harus dipenuhi. Kemudian ternyata dia tidak bisa penuhi. Nah, kalau tidak bisa dipenuhi, berarti dia kita akui sebagai piutang lain-lainnya untuk khusus bagian penjualnya, yang lainnya terus bagian penjualnya. Nah, bagaimana pencatatan untuk si bagian penjualnya di sini? Berarti kita hapus dulu utang salam kita hapus juga utang salam kita akui sebagai utang lain-lain untuk pembeli di sini. Untuk nilainya lain-lain atau pembeli, nilainya itu sama saja 250 karena kontraknya kan 500 tuh. 500. Ya. Sudah. Berarti untuk piutangnya jumlahnya sama, terhapus otomatis, dan utangnya juga pasti sama tuh, 250. 500 juga. Cuma ya si penjual ini punya utang lagi ke si pembeli 250, ini saja yang mesti harus dipenuhi, yang harus dia bayarkan dalam bentuk cash, dan si pembeli ini menganggap ada piutang yang mesti dia terima dalam bentuk cash nanti. Nah, nanti akan berubah tuh kas pada piutang kalau misalnya si bagian penjual ini sudah membayar. Oke. Kalau misalnya yang kelima lagi nih, misalnya si penjual ini memiliki jaminan sebesar, ada ya dia tanam sebesar 50 juta. Kita di situ. Maka untuk bagian sininya, bagian piutang lainnya kan, piutang lain. Berarti untuk piutang lain-lain, misalnya dia bayar lah, ada jaminan, dia sudah bayar, kas. Kemudian jaminannya masuk di sini, kita anggap sebagai uang jaminan pada piutang lain-lain. Aset jaminan lah di sini. Ternyata ada aset jaminan. Kita anggap aset jaminan. Kita cuma dapat berarti 200 juta.
jaminannya 50 juta, jaminannya. Berarti untuk piutang lanjutnya 250 juta. Nah, ini jaminannya bisa kita jual kembali untuk memperoleh apalagi kas atau utang dari si pembelinya. Kalau misalnya aset jaminannya kita jual kembali, asetnya ternyata melebihi dari nilai wajarnya, nilai yang tercatat melebihi dari nilai tercatatnya, ternyata nilai wajarnya kita jual kembali, ternyata melebihi dari nilai catatnya. Ini misalnya 70 atau 30 juta, berarti itu kita catat sebagai keuntungan kita. Nah, gitu. Kalau misalnya aset jaminannya melebihi. Tapi kalau misalnya ternyata aset jaminannya kurang dari nilai tercatat, atau misalnya nilai wajar dari 50 juta ini, 50 juta ini baru dihitung kembali ternyata 30 juta atau 20 juta, maka kerugian tersebut itu kita catat lagi sebagai piutang si pembeli. Ternyata kita ukur lagi tuh piutang lainnya lagi kan, piutang lainnya pada aset jaminan. Ternyata dia rugi 30 juta lah, 2 juta. Ternyata dihitung lah nilai wajarnya ternyata 20 juta di situ. Berarti ada kerugian yang kita dapat 30 juta. Berarti ini lagi yang mesti dibayar lagi oleh si penjual 30 juta. Karena memang dari aset yang dia jaminkan tidak sesuai dengan fakta atau nilai tercatat yang ada. Nah, syukur-syukur misalnya aset jaminannya kan melebihi dari aset jaminan yang didapatkan ya. Nah, aset jaminan yang dia simpan kan ini merupakan keuntungan 3. Kalau misalnya dia rugi ya sudah kita akui sebagai piutang si pembelinya lagi di situ. Nah, kalau misalnya ini terakhir untuk bagian ke-6, kalau misalnya di bagian penjual si pembeli ini terlambat menyerahkan barang dengan keterlambatan denda keterlambatan misal 200.000 per hari. Nah, ternyata lambatnya 10 hari itu. Nah, bagaimana sisi pencatatan untuk penjual? Berarti si bagian pembeli ini harus membayar denda keterlambatan 200.000 per hari selama 10 hari. Berarti kalau 200.000 per hari dikali 10 hari berarti dia mesti membayar 2 juta kan. Jadi kita akui sebagai atau kita catat sebagai kas pada pendapatan denda yang akan masuk di bagian pelaporan kebajikan, dana kebajikan. Sebesar nilai nominalnya 2 juta 23. Oke, sudah cukup sampai di situ untuk transaksi baik dari transaksi akad murabaha dan akad salam. Dari keseluruhan penjelasan yang sudah saya jelaskan ke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Karena ini merupakan soal yang nanti saya akan angkat lagi kepada kalian, baik dari tugas yang nanti saya akan berikan ke kalian juga, saya akan tanya-tanyakan untuk tugas kalian, kemudian nanti akan masuk di UAS kalian atau pas kalian, penilaian semester, penilaian akhir semester kalian di situ. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya